Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Muhammad Fajar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling STMI serta teman-teman yang saya cintai. Di sini saya mewakili kelompok 8 akan memimpin belajar bersama terkait materi bimbingan belajar. Sebelumnya, video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling MISD, di mana video ini disusun oleh Fatimatu Zahra dengan NIM 2319016, kemudian Sheila Nafila dengan NIM 2319075, Maisi Maslihat dengan NIM 2319122, serta Maulana Akbar dengan NIM 2319219. Nah, langsung saja kita akan belajar tentang bimbingan belajar. Nah, perlu kita ketahui bahwa bimbingan belajar itu terdiri dari dua kata, yakni kata bimbingan dan kata belajar. Kata bimbingan di sini dapat diartikan sebagai proses bantuan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan tidak adanya unsur paksaan serta diberikan secara berencana dan sistematis. Kemudian kata belajar. Nah, pada hakikatnya, kata belajar ini merupakan suatu usaha, suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri individu sebagai hasil pengalaman atau hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa bimbingan belajar yaitu proses pemberian bantuan oleh orang tua atau guru kepada anak dalam kegiatan belajarnya, mulai dari memotivasi anak untuk belajar, menyediakan sarana alat untuk belajar, memberi bantuan dalam hal mengatasi kesulitan belajar, serta keadaan mengawasi anak belajar. Nah, selanjutnya ada masalah belajar yang dialami siswa di MISD. Nah, masalahnya apa aja sih? Yang pertama, kesulitan dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian masalah yang kedua yaitu keterlambatan akademik. Nah, keterlambatan akademik itu yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Nah, ini merupakan salah satu dari masalah belajar. Nah, kemudian masalah selanjutnya yaitu terlalu cepat dalam belajar. Nah, kecepatan dalam belajar itu adalah keadaan murid yang mana murid itu memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih ya, tetapi masih memerlukan pendidikan atau pengajaran khusus. Nah, masalah selanjutnya itu ada kurang motivasi belajar. Nah, kurang motivasi belajar ini yaitu keadaan di mana murid itu kurang bersemangat dalam belajar. Mereka seolah-olah tampak jerat dan malas. Nah, di sini tugas guru itu sangat penting sekali. Terlebih guru itu harus memotivasi peserta didik untuk senantiasa semangat dalam belajar. Baik itu dengan cara menasehati, memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pentingnya belajar, karena belajar itu merupakan pokok dari kehidupannya. Selanjutnya itu masalah kurang motivasi belajar. Nah, terus ada masalah bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar. Nah, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar ini bisa diartikan sebagai kondisi murid yang kegiatannya tahu perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya. Seperti suka menunda-nunda tugas, kemudian mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya.
Nah, masalah belajar yang dialami siswa yang terakhir ini yaitu sering tidak sekolah. Nah, sering tidak sekolah ini bisa diartikan di mana murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya mereka. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab masalah belajar siswa MISD. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nini Subini, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar itu terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal di sini merupakan faktor yang berasal dari dalam. Nah, apa saja sih faktor internalnya? Yang pertama ada jasmaniah. Faktor jasmaniah di sini bisa diartikan sebagai kesehatan ataupun cacat tubuh yang dialami oleh siswa. Kemudian ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini bisa dimaknai seperti perhatian ataupun minat bakat dan kesiapan siswa. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini itu merupakan faktor yang berasal dari luar. Nah, itu ada keluarga. Nah, gimana contohnya? Faktor eksternal yang berasal dari keluarga itu seperti cara orang tua mendidik. Kemudian ada relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, latar belakang kebudayaan. Nah, faktor eksternal selanjutnya itu ada sekolah. Nah, faktor ini seperti metode mengajar yang dilakukan oleh guru, kemudian kurikulum yang dipakai oleh sekolahnya, kemudian relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, serta tugas rumah. Nah, faktor eksternal yang terakhir itu adalah masyarakat. Nah, contohnya seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, kemudian teman bergaul, serta bentuk kehidupan masyarakat. Nah, kemudian cara mengatasi masalah belajar siswa MI ataupun SD. Nah, itu ada 5 cara. Cara yang pertama yaitu pengajaran perbaikan. Kemudian cara yang kedua yaitu kegiatan pengayaan. Cara yang ketiga adalah peningkatan motivasi belajar. Dan selanjutnya cara peningkatan keterampilan. Dan yang terakhir ada cara pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, cara yang pertama yaitu pengajaran perbaikan atau bisa disebut dengan pengajaran remedial ya. Nah, pengajaran perbaikan ini adalah upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Dengan melalui proses interaksi yang berencana, terorganisasi, terarah, terkoordinasi, terkontrol, dengan lebih memperhatikan taraf kesesuaiannya terhadap keragaman kondisi objektif individu atau kelompok siswa yang bersangkutan, serta daya dukung sarana dan lingkungannya. Kemudian cara selanjutnya yaitu ada kegiatan pengayaan. Apa sih kegiatan pengayaan itu? Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada seorang atau siswa yang sangat cepat dalam proses belajar, dengan tujuan untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Kemudian cara berikutnya ada peningkatan motivasi belajar. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, guru bisa memperjelas tujuan-tujuan belajar. Kemudian menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat siswa. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Jika suasana pembelajaran itu monoton ataupun begitu dan begitu, maka tentu siswa itu akan merasa bosan ataupun jenuh
dengan kegiatan belajar yang ada. Maka perlu adanya peningkatan motivasi belajar. Nah, kemudian ada memberikan hadiah dan hukuman. Nah, hukuman di sini yang bersifat membimbing ya, dalam artian hukuman yang memberikan efek jerah namun tidak melebihi batas. Nah, peningkatan motivasi belajar selanjutnya itu dengan menciptakan suasana hubungan yang hangat dan dinamis antara guru dengan siswa ataupun antara siswa dengan siswa. Kemudian menghindari tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu. Kemudian melengkapi sumber dan peralatan belajar, serta yang terakhir adalah mempelajari hasil belajar yang telah diperoleh. Nah, cara mengatasi masalah belajar siswa MIST selanjutnya itu ada peningkatan keterampilan belajar. Nah, peningkatan keterampilan belajar ini terbagi menjadi 3 ataupun 3 langkah untuk meningkatkan keterampilan belajar. Yang pertama itu ada membuat catatan waktu guru mengajar. Nah, kemudian membuat ringkasan dari bahan yang dibaca serta mengerjakan latihan-latihan soal. Di mana latihan-latihan soal ini berfungsi untuk menguji seberapa paham ataupun seberapa siswa itu menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian cara mengatasi masalah belajar siswa MIST selanjutnya itu dengan pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, dalam cara ini guru dapat membantu murid dengan berbagai hal. Yang pertama, menentukan motif-motif yang tepat dalam belajar. Kemudian memelihara kondisi kesehatan yang baik, mengatur waktu belajar baik di sekolah maupun di rumah, memilih tempat belajar yang baik, belajar dengan menggunakan sumber belajar yang baik, kemudian membaca secara baik dan sesuai dengan kebutuhan, serta tidak segan-segan bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui. Nah, mungkin itu saja dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.